langsung. Istirahat dulu. Oh, ya. Langsung aja lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini setelah sekian purnama berlalu. Beberapa bulan kita tidak berjumpa, namun kembali Allah takdirkan perjumpaan ini terjadi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Pembahasan Kitabul Jami' yang memasuki bab yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alaih, di mana di bab yang kedua ini Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak hadis yang kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam bab kedua ini yang menjadi targhib, yang menjadi motivasi untuk kemudian berbuat baik atau berakhlak baik. Dan di hadis yang ke-20 yang merupakan hadis yang keempat di dalam bab kedua ini,
Maka Imam Ibnu Hajar mengutip satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau atau dalam riwayat ini disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengatakan ridallahi fi ridal walidain, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemarahan atau kemurkaan Allah itu berada pada kemarahan atau kemurkaan kedua orang tua, al-walidan. Dan hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua dan betapa tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'an kana mu'minan, sama saja orang tua itu mukmin ataupun orang tua itu kemudian kafir. Dalam sisi hak untuk mendapatkan berbakti dari anaknya atau mendapatkan bakti dari anaknya, maka dua orang tua yang mukmin ataupun dua orang tua yang kafir, dua-duanya wajib diperlakukan baik. Saking besarnya hak kedua orang tua. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara rasa syukur kepada Allah dengan rasa syukur kepada kedua orang tua. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Dan Allah menggandengkan rasa syukur ini dengan huruf waw, yang menunjukkan bahwa kedudukan syukur kepada Allah dan kemudian kedudukan syukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua ada pada derajat yang sama. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan apa? La yashkurullah, apa lanjutannya? Man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, mereka yang tidak bersyukur kepada manusia, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan orang tua adalah manusia yang paling pantas untuk dibalas budi kebaikannya. Tulis di catatannya, tulis. Karena kadang-kadang manusia lebih bersyukur kepada temannya daripada kepada kedua orang tuanya. Betul? Betul? Kadang-kadang manusia
itu lebih bersyukur kepada atasannya daripada kepada kedua orang tuanya, kepada pemilik pekerjaan, kepada bos, dibandingkan dia kemudian bersyukur, berterima kasih, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini diantara ayat yang menunjukkan kedudukan tinggi orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dalam surat Al-Isra, insya Allah ini banyak yang hafal ya. Surat Al-Isra, maaf, ayat yang ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan, alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah kecuali illa iya, kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Para ulama mengatakan ketika Allah bilang dalam ayat ini, surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ihsana. Ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya maf'ul mutlaq, bukan maf'ul bih. Ini maf'ul mutlaq. Maknanya secara bahasa itu adalah ahsinu bil walidaini ihsanan, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya berbuat baik, tapi lakukan yang terbaik, sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Itu makna dari ayat ini. Karena sebagian anak mencukupkan berbuat baik sama orang tua itu hanya dengan duit. Ya, yang penting sudah dikasih apa? Uang, selesai tugasnya. Tidak, nggak cukup. Bahkan yang diinginkan oleh orang tua sebetulnya bukan duit. Yang diinginkan orang tua dari anaknya bukan harta, tapi perbuatan baik mereka, yakni perbuatan baik anak-anaknya kepada mereka. Dikunjungi, berbicara baik-baik, tidak dibentak, ya, tidak berteriak di hadapannya, ditemani sebaik mungkin. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Ya, bukan hanya saja harta dan materi yang kita miliki. Sehingga Islam mengharamkan kita kemudian untuk melakukan perbuatan tidak baik sekecil apapun kepada kedua orang tua. Sekecil apapun. Karena hak mereka itu cuma satu, apa? Diperlakukan sebaik-baiknya. Gak ada hak lain. Ya, kita masih bisa marah sama anak, bisa. Kita punya hak, punya. Kita bisa marah sama istri, bisa. Kita punya hak nggak? Punya. Istri bisa marah sama suaminya, istri punya hak? Tidak, jawabannya. Istri mantu. Beda. Oh, meni tekaci gitu, bukan tekaci.
Karena kedudukan suami bagi istrinya itu lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Itu yang harus diingat oleh setiap istri. Dan itu resiko yang harus ditanggung oleh setiap ayah dan ibu yang punya anak perempuan. Akan datang satu hari di mana hak mereka akan lebih rendah daripada hak suami anak perempuan mereka. Ya, makanya Allah balas sama surga bagi orang tua yang sabar memiliki anak perempuan dan kemudian menikah, dia bersabar, maka anak perempuannya jadi pelindung dari api neraka Allah. Sabar aja. Karena memang anak perempuan ketika menikah berpindah semuanya kepada suami. Ya, jelas? Tapi orang tua haknya cuma satu, diperlakukan sebaik mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat mengatakan apa? Wala taqul lahuma uff. Jangan katakan apa? Uff. Ah. Cis. Dalam beberapa tafsir di uff itu satu bentuk ungkapan yang menunjukkan kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Arab itu, yang menunjukkan pembangkangan atau bantahan kepada siapa? Kepada orang tua. Tapi dah Ustaz, orang tua saya teh pika sebelen kumaha tah? Wajib berbuat sebaik mungkin, seburuk apapun kedua orang tuanya. Nah, di sini letak beratnya menjadi anak. Makanya kalau saya secara pribadi itu sering bilang bahwa lebih berat jadi anak daripada jadi orang tua. Hari orang tua mah haknya besar terhadap anaknya, tapi kalau anak kewajibannya yang teramat sangat besar. Apa? Berbuat sebaik mungkin kepada orang tuanya, bagaimanapun keadaan orang tuanya. Rek ngambek teu bisa, sama orang tua bisa ngamuk-ngamuk gitu. Salah itu, ngaco, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Aduh, di dia itu sabar. Doakan. Betul nggak? Tapi berat. Orang tua mah terserah anaknya mau diapakan juga, selama tidak zalim. Dia mau marah ke, mau menegur ke, ya, dan seterusnya. Itu hak orang tua. Makanya anak nggak perlu sakit hati ketika orang tuanya marah, ketika orang tuanya mungkin emosi meluap, mungkin keluar ucapan yang kurang enak didengar. Sabar. Dan jangan pernah membalas dengan keburukan, karena hak orang tua cuma satu, diperlakukan sebaik mungkin. Makanya rugi, ya, di antara bentuk kerugian di dalam kehidupan ini ketika seseorang tidak mau punya keturunan. Ya, rugi nggak? Rugi tidak? Kalau tidak mau ini mah, kan ada sekarang mah yang nggak mau punya keturunan banyak. Namanya mereka menamakan diri mereka itu child free, bebas anak, nggak ada anak, pokoknya mah duaan we nepi ka maut. Ya, ini orang-orang yang paling merugi dan yang paling sengsara di dalam kehidupan mereka. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Luqman ayat yang ke-15, di sini Allah jelas sekali mengajari kita bagaimana caranya menghadapi orang tua yang
tidak menyenangkan. Bahkan Allah mengatakan dalam surat apa? Luqman ayat yang ke-15 ini. Kata Allah, wa in jahadaka, dan jika keduanya jahadak itu artinya memaksa dirimu, maksa, ala an tusyrika bi, untuk berbuat kesyirikan kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti huma, jangan taati mereka. Tapi Allah kemudian bilang apa? Wasahib huma fid dunya ma'rufa, tapi tetap temani mereka di dunia dengan penuh kebaikan. Isyarat dalam ayat ini bahwa kedua orang tuanya kafir, kemudian memaksa anaknya juga untuk kafir. Jangan ditaati perintah mereka, tapi tetap mereka wajib diperlakukan baik. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau kita punya bapak sama ibu tukang ngutang misalkan, sok ngutang we hayoh gawe nate, pantaskah kita perlakukan mereka dengan buruk? Tidak, karena tukang ngutang bukan orang kafir. Ia mau kafir saja, pelaku dosa yang paling besar yang tidak akan dimaafkan sama Allah, tetap harus diperlakukan baik. Ya, kan ada tuh orang tua bapak-bapak misalkan nu gaweana teh ngagebugan budak we hayu. Ya, ada tunggul, bok. Anakna teh dendam, ah moal ke mun geus gede tingalikeun. Tak digebugan ku saya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, haram. Nah gitu Ustaz, begitu Allah memperlakukan kedua orang tua, karena jasa mereka tidak akan pernah bisa dibalas. Tulis dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, atau athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, ketika ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibundanya yang sudah tua renta. Gendong. Itu zaman sahabat. Datang dari Yaman, bawa ibunya ke Mekah untuk umrah atau haji, kemudian tawafnya sambil gendong ibunya. Maka laki-laki ini tahu bahwa Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi. Kemudian selesai dari tawafnya, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar dengan pertanyaan, ara'aita anni jazaituha, apakah menurutmu apa yang saya lakukan ini sudah cukup membalas kebaikan-kebaikan dirinya? Dan itu mual kuat atau ngakod ibu mereka nggak akan kuat, nggak akan. Ya, laki-laki ini memaksakan dirinya untuk menggendong ibundanya. Dia berpikir itu sudah merupakan perbuatan bakti yang sangat luar biasa kepada ibunya, sehingga beliau memberanikan diri untuk bertanya, apakah ini sudah cukup membalas kebaikan-kebaikannya? Kata Abdullah bin Umar, la walau bidzifratin wahidah. Tidak, sekali-kali tidak, kata Abdullah bin Umar, meskipun seujung kuku kebaikannya. Ya, maka jangan pernah berpikir kita ini berjasa untuk kedua orang tua kita. Ya, alhamdulillah saya sudah bangunkan rumah, saya kasih ini dan itu, cukup. Seujung kuku pun tidak cukup. Jangan pernah merasa berjasa kepada kedua orang tua, karena jasa mereka tidak terbalaskan. Ya, kecuali dalam satu keadaan,
bisa dibalas kebaikannya. Sok, siapa yang tahu? Bukan penjara. Bukan. Bukan penjara. Apa? Anak bisa balas budi orang tuanya dalam satu keadaan apa? Yang mengurusi yang sedang sakit. Jawabannya kurang tepat. Dalam satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Kecuali seorang anak menjumpai, mendapati orang tuanya itu diperbudak atau menjadi budak, kemudian dia merdekakan orang tuanya, maka itu cukup untuk membalas seluruh kebaikannya. Tulis. Dan itu nggak mungkin terjadi kepada kita, nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi, karena orang tua kita tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Betul? Artinya kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka sampai kapanpun, sebaik apapun kita kepada mereka. Ya, subhanallah, ya, begitu besarnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menggandengkan ridhonya, begitu juga dengan murkanya, dengan keridhoan dan murka orang tua. Makanya yang harus dilakukan seorang anak ketika orang tuanya ngambek apa namanya? Wah, ngadat. Maka apa yang harus dilakukan? Sabar terus apa? Diam terus apa? Mendoakan terus apa? Anak butuh satu jawaban yang sebetulnya lebih tepat apa? Cepat-cepat minta maaf dan redam amarahnya. Tapi dulu salah ibu saya, kajen. Mau ibu antum, bapak antum orang yang paling jahat di atas permukaan bumi ini, maka minta maaflah duluan. Tapi kenyataannya bukan. Ibu bapak kita ini bukan orang paling kejam di dunia ini. Kalau mereka orang yang paling kejam, kita nggak akan hidup sampai segini nih, nggak akan. Dihabisi kita dari kecil. Bangorna kacida-cida, ngagoda wae tileletik. Alungkeun kata walungan. Iya, kalau jahat sudah selesai. Orang tua itu bahkan jika dia menghabisi nyawa anaknya sendiri, dia tidak dihukum mati dengan dipenggal lehernya. Kenapa? Saking besarnya kedudukan orang tua bagi anak. Kan harusnya dipotong lehernya kan kalau dalam Islam. Orang tua memang enggak. Tidak dihukum mati. Ya. Maka jangan perlakukan orang tua kita seakan mereka manusia-manusia jahat. Ya. Kadang-kadang kita kalau udah gede begini mun kesel kakolot teh kan sok berlebihan. Gitu-gitu teuing kolot teh. Waduh. Ya, apa yang dilakukan orang tua kita kepada kita itu apa? Mereka itu yang sudah menyerahkan hidup, raga, jiwa dan hartanya untuk kita. Ya, nggak ada orang tua menyiapkan bon biaya pengurusan selama ini, nggak ada kan? Pembukuan gitu, ya jajan poe ieu catet. 40 tahun dikumpulkan, ada yang begitu? Nah. Hah? Oh, ASI harus dibayar. Subhanallah, subhanallah. Maka semestinya seorang anak sangat-sangat khawatir ketika orang tuanya murka kepada dirinya. Terlebih jika sang anak yang salah. Makanya minta maaf cepat-cepat, hampuranya
langsung datangi rumahnya, cium tangannya, cium keningnya, sudah. Tong musuhan, jangan kemudian pak ambak-ambak. Ya, betul, betul, betul. Saya mau tanya, kenapa anak-anak seperti ini sikapnya seperti itu? Kenapa? Hah? Oh, karena didikan orang tuanya sendiri? Mungkin, betul, betul, mungkin, betul, itu mungkin. Terus yang kedua apa penyebabnya? Lingkungan, betul. Terus yang ketiga apa penyebabnya? Ya lingkungan, pergaulan itu tetekin ya. Bagus tapi pergaulan. Hah? Gak bisa mengontrol diri, artinya gak bisa mengontrol amarahnya. Baik. Terus apa lagi? Keimanan. Ini faktor yang terpenting. Buruk imannya kepada Allah. Karena jika imannya bagus, maka dia akan sangat takut ketika orang tuanya murka kepada dirinya. Ini juga bukan berarti orang tua bisa petantang peteng-teng, sok ya. Ridollah fi ridol walidain. Kan begitu. Ini orang tua kesempatan nih. Ayo mah, pas ya. Hadis teh pas ya. Yang dengekeun ya ridollah fi ridol walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Enggak. Orang tua pun tidak boleh zalim kepada anak. Maka orang yang beriman akan sangat menjadikan hadis ini sebagai acuannya di dalam menghadapi orang tua. Makanya seperti Uwais Al-Qarni, ya, Uwais siapa? Al-Qarni, yang kemudian dimuliakan oleh Rasulullah SAW hanya karena satu sebab, karena dia anak yang teramat sangat berbakti kepada ibunya. Dia punya kesempatan berjumpa dengan Rasul SAW, padahal satu masa, satu zaman Rasul hidup di masa beliau. Beliau tidak memilih untuk menjumpai Rasul. Kenapa? Karena ibunya tidak bisa ditinggalkan. Makanya Rasul mewasiatkan nama ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kamu ketemu laki-laki yang namanya Uwais min Qarn min Mudar, dari Yaman, di perutnya ada bekas penyakit kulit, bekasnya baros, betul. Kalau dia datang dan engkau berjumpa dengan dirinya, minta dirinya untuk mendoakan dirimu. Saking mustajabnya doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal mah gampang atuh. Tinggal jadi anak baik gitu, udah, non hesena, ya, jadi anak bagur aja gitu, iya nuhun, enggak, selama bukan maksiat. Kalau maksiat gak boleh ditaati, tapi juga kita tidak boleh kasar. Kumaha sih si bapak teh ngaco kia perintah teh, haram ya teh pak, wah beri ambak-ambakan, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, betul. Ini yang masih muda nih, yang masih muda, betul. Masya Allah. Tidak bisa mengontrol. Yang muda itu biasanya susah mengontrol emosi. Ya, gede ambek. Ya, nggak dikasih keinginannya ngadat, ngambek. Aduh. Nanti kerasa kalau udah jadi bapak dan ibu punya anak baru kerasa. Oh, kunaon baheula teh dibere teh kieu ternyata penyebabnya teh. Nanti kerasa. Jangan berprasangka buruk kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-21. Hadis yang berapa? 21. Ya, atau merupakan hadis yang kelima di bab yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, khadimu Rasulullah SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi,
demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba. Ulangi sekali lagi, tidak beriman seorang hamba, yakni seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Kalau dalam lafaz yang lain, hatta yuhibba li akhihi, itu dalam riwayat yang lain. Tulis. Sampai dia menyukai bagi saudaranya. Oh, dalam hadis ini li jarihi, bagi tetangganya. Kata para ulama, yang dimaksud oleh Nabi tidak beriman adalah la yakunu kamilan iman. Seseorang itu tidak akan sempurna keimanannya. Jadi antum rajin ke masjid, terus rajin beramal soleh, tapi kasar sama tetangga, sama saudara muslim misalkan, maka sampai kapanpun imannya tidak akan pernah sempurna. Assalamualaikum. Tidak akan pernah apa? Sempurna. Sampai kapanpun. Kan banyak orang tuh menganggap dirinya sudah soleh. Kenapa? Rajin ke masjid dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, dia berbuat buruk sekali kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, misalkan. Maka tidak ada faidahnya. Kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada faedah. Ya, betul nggak ini? Betul? Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa kita wajib berbuat baik kepada saudara muslim kita, kepada tetangga kita? Kenapa? Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tulis, itu perintah Allah. Ya, perintah Allah bukan? Perintah Allah. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa? Wal yukrim jarahu, ya, jarahu atau daifahu. Ayo, jamaah. So, dalil yang lain, surat An-Nisa dulu lah, ayat Al-Quran, ayat 36. Ini ayat ini disebut ayat hukuk. Kata para ulama, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul hukuk. Ayatul hukuk. Apa artinya ayatul hukuk? Pandang. Apa artinya ayatul hukuk? Hukuk itu jamak dari kata haqq. Jamaknya apa? Hukuk. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu mengumpulkan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Hak siapa saja. Ya. Sudah dibuka ayatnya? Sudah ketemu? Masya Allah. Enggak, 36 An-Nisa ayat 36. Kata Allah apa? Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, dan ini hak yang paling penting. Hak siapa? Hak Allah. Dan jangan duakan Allah dengan satu apapun. Setelah itu siapa? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian wajib berbuat sebaik-baiknya. Terus apa kata Allah kemudian? Wabidzil qurba. Tulis ini, tulis. Atau nanti ayatnya disalin, ya.
Wabidil qurba. Kemudian yang berikutnya siapa? Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Qarib. Qarib itu orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Makanya berat kalau tinggal di satu tempat salembur gitu, dulur kabeh. Wah, berat itu. Kenapa? Karena hak mereka sangat besar. Ya, dulur tapi saling mengunjungi enggak, saling memberikan hadiah tidak, ketemu mengucapkan salam ente. Bahkan bisa jadi musuh. Waliyadzubillah. Maka orang yang seperti ini tidak sempurna keimanannya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang begini, eta mah da dulur jauh, keun we musuhan ge teu nanaon, enggak bisa. Enggak bisa. Selama punya hubungan darah, maka wajib kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Kemudian kata Allah, wal yatama, anak-anak yatim. Dan anak yatim belakangan ini sudah sangat sering disia-siakan. Sudah jarang sekarang yang memperdulikan anak yatim. Betul? Betul? Iya. Betul? Sudah jarang sudah. Gak ada yang ngurus lagi, gak ada yang peduli sama anak yatim belakangan. Padahal anak yatim itu penyebab ketika kita berbuat baik kepada mereka. Anak yatim itu penyebab yang membuat kita akan bersama Rasulullah SAW di dalam surga, di Firdausul A'la. Anak yatim pula yang melembutkan hati setiap dari kita. Jangan lupa, saya sebutkan hadisnya, diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza aradta, jika engkau ingin, antalina qalbaka, melembutkan hatimu, famsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anak yatim. Wa at'imil miskin, dan berikan makan kepada orang miskin." Ya, kan kita sering mengeluh nih, asa aduh HTT asa keras gitu ya, karena nggak pernah dilembutkan, tidak menyayangi anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Itu masih dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang berikutnya, wal masakin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian wajib berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah mengatakan wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan, wal jaril junubi, dan tetangga yang di dekat rumah, sebelah rumah yang paling dekat, wasahibi bil jambi, dan teman yang paling dekat atau sahabat. Tapi banyak ulama yang menafsirkan ayat ini atau kalimat ini dengan istri. As-sahibi bil jam itu artinya yang menemani di sebelah. Siapa yang paling dekat sama kita? Istri. Kalau sudah menikah istri kan, ya, tidur bareng, betul, serumah bareng, maka dia berhak mendapatkan perlakuan ihsan dari kita. Wabni sabil, dan kemudian orang yang fisabilillah, ibnu sabil, dan kemudian wama malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian punya. Nah, ayat ini disebut dengan ayat apa? Hukuk. Ayat apa? Hukuk. Apa artinya ayat hukuk? Ya, ada berapa hak itu? So, ada berapa hak, coba dihitung. Banyaklah pokoknya. Hak Allah, hak orang tua, hak kerabat. Hah? Lah yang dalam ayat. Anak yatim, miskin,
Tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Tetangga yang paling dekat sebelah rumah. Istri. Ibnu Sabil. Hamba sahaya. Sudah berhenti sampai di situ ayatnya? Hah? Iya sudah, iya haknya sudah sampai situ. Maksudnya kalau haknya cuma berapa? 10. Allah kemudian mengatakan apa? Ini wajib dicatat. Ini wajib dicatat. Yang terakhir ini wajib dicatat. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang mukhtal, yang angkuh, fakhura lagi sombong. Seakan Allah memberikan isyarat yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada 10 golongan tadi. Itu apa? Kesombongan. Ya, maka kalau antum atau siapapun kemudian hubungannya tidak baik dengan orang-orang ini, maka pastikan di dalam dadanya dipenuhi dengan kesombongan. Ya, betul? Betul? Ana mau tanya. Ini ana kasih contoh misalnya. Biasanya kebanyakan orang itu lebih suka ngobrol sama orang kaya atau orang miskin? Kenapa? Oh, bisa dapat bantuan. Terus apa lagi? Dapat pinjaman lumayan. Jadi ada faedahnya gitu ya. Masya Allah. Itu mungkin. Tapi sebetulnya yang tidak disadari, kenapa? Kadang-kadang, seringkali kita tuh kalau ketemu orang kaya senyumnya beda, orang miskin senyumnya beda gitu. Betul? Kenapa? Karena di dalam hati kita ada kesombongan. Oh gitu Ustaz? Iya. Karena orang sombong itu adalah orang yang meremehkan orang lain. Tong jeung si eta lah sarua susahna siga orang. Geus lah, manya kumpul teh jeung susah deui gitu. Ini sudah susah sombong lagi. Sudah susah sombong. Kenapa? Karena dia menganggap rendah saudaranya yang lain. Karena kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Tapi banyak yang nggak sadar bahwa dirinya itu sombong. Ya, ikeun ubeung hare ngomongna sombong si eta mah. Padahal dirinya sendiri yang sombong. Dia suka melecehkan, merendahkan, menghinakan orang lain. Ya. Kemudian dalil yang lain yang mengisyaratkan bahwa kita ini wajib melakukan kebaikan kepada tetangga. Itu adalah tadi yang disebutkan sama Pak Dedi tadi. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan siapa? Tetangganya. Di sini Rasulullah SAW menjadikan perbuatan memuliakan tetangga sebagai apa? Syarat iman. Yakni syarat kesempurnaan iman. Dan Nabi perintahkan, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Cik, mau tanya, cara memuliakan tetangga itu gimana? Ya, hadis yang tadi diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain. Gimana caranya memuliakan tetangga? Ramah, senyum. Terus apa lagi? Ngirim makanan. Betul. Kan kata Nabi juga kalau bikin apa? Bikin sayur. Kasih kuahnya. Itu salah paham kata hadis itu. Nabi itu bilang begini, idza tobakhti kepada istrinya, idza tobakhti maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau membuat makanan berkuah,
Maksudnya bukan kuahnya aja, bukan. Ada isinya. Ada dagingnya. Maka perbanyak airnya. Bukan maksud Nabi teh bagikan China. Sinaman tuh bukan. Agar bisa memberi kepada tetangga maksudnya. Meskipun yang di dalamnya lauknya cuma sedikit, tapi tetangga kebagian. Dan saya yakin ini sudah lama sekali kita tidak melakukannya. Sudahlah. Zaman dulu mah kita sering mes-mes datang ke ketrok, betul. Yo. Betul, nanti dibalas ke sana. Aduh, nikmat. Sekarang coba nu ke ketrok teh paket nama. Selain deh. Udah bukan lagi orang yang ngasih hadiah, bukan. Paket nama. Yang iuran bulanan. Subhanallah. Padahal tetangga memiliki hak yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking banyaknya haknya, Nabi pernah berpikir bahwa Allah akan mewajibkan seorang muslim itu mewariskan hartanya kepada tetangganya. Jadi saking banyak haknya seperti saudara. Dan menyakiti tetangga adalah dosa besar. Dosa besar bukan? Dosa besar bukan? Bukan? Oh, besar. Ya, dari nanti bukan besar, betul. Anak yang kurang ini. Bahkan Nabi Muhammad menjadikan perbuatan baik kepada tetangga itu syarat sempurnanya keislaman seseorang. Tulis dalilnya. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya sebutkan hadisnya secara lengkap karena ada faidah-faidah yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara'. Siapa orang yang wara' itu? Orang yang menjauh dari seluruh perkara yang diharamkan sama Allah. Kun wari'an, kata Nabi Muhammad SAW. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Jadi semakin jauh seseorang dari yang haram, maka semakin sempurna ibadahnya, semakin mudah, semakin khusyuk, semakin gampang. Kalau dia jauh dari yang haram. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa kun qani'an, dan jadilah engkau orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Cukup dengan apa? Dengan yang diberikan sama Allah, gitu. Dengan nikmat yang diberikan sama Allah. Takun ashkaron nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Ya. Da bala-bala ge lamun disyukuri mani. Betul? Nikmat pisan bahkan. Oh disanguan komo. Waduh. Atos tuang tak jan. Aduh, abdi teh ngan tuang sangu sareng bala-bala. Teh nikmat. Ya. Betul? Maka jika kita merasa cukup, kita jadi manusia yang paling bersyukur. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik.
Sukai bagi manusia yang lain apa yang engkau sukai untuk dirimu. Saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, suka nggak diganggu orang? Maka jangan pernah ganggu orang. Ya, kan ada orang-orang yang menyetel nanon teh satarik-tariknya, betul? Ketika ditegur teh, wah ini mah speaker saya, betul? Terus ketika kita nyetel misalkan merotel di masjid, mehena ngambek, betul? Betul nggak? Jika Anda ingin diperlakukan baik sama orang, maka perlakukan orang lain pun dengan baik. Betul? Betul? Jangan ganggu orang. Nah, kalau kita sanggup melakukan itu, takun mukminan, kita akan jadi orang beriman yang sempurna. Ya, makanya ini mah banyak kejadian. Saya hanya menyampaikan, ya, banyak kejadian. Seperti orang, ya, yang kalau ngerokok bari naik motor, ya, datang disedot kemana hati itu kan ngadon di dia teh. Tapi apa yang terjadi? Apa itu yang terbang itu namanya? Abuna, sekar. Karena naon itu? Karena soca, ya karena panon. Enak? Hah? Perih pisan, bahkan kadang-kadang bara apinya yang terbang. Oh, itu sakit sekali kalau kena mata. Pastikan orang yang seperti ini bukan mukmin yang sempurna imannya. Pasti itu mah. Kenapa? Karena dia tidak peduli dia menyakiti orang lain atau tidak. Jadi bari nyedot, tong meragukan keimanan saya bari gitu. Perbuatannya mengganggu orang itu bukti dia bukan mukmin yang baik. Gitu gampang lah. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu sangat mengganggu. Ya. Jadi kalau mau ngerokok mah masuk ruangan tertutup, sorangan, sedot eta. Sok didinya gerak. Tong keluar. Ya. Di ruang tertutup, dikunci ruangan ada. Agar dia merasakan apa? Penderitaan yang dirasakan sama orang lain. Engap atuh mencium aroma rokok teh. Ini mah terlepas ya dari halal atau haramnya rokok. Eta teh nyiksa batur. Sok atuh kalau mau ngarokok mah tuh ditutup di walungan, di tengah-tengah gitu. Di atas batu gitu. Bari di jero cai gitu kan bisa mah. Atau di mana ke di puncak gunung, di mana ke? Ya. Meskipun saya berpendapat bahwa rokok itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena lebih banyak dosanya, madorotnya daripada manfaatnya. Manfaatnya cuma satu apa? Yang ngerokok sarafnya rusak sehingga dia tidak lagi merasakan kenyataan. Kenapa rokok itu enak? Karena merusak saraf sehingga dia tidak lagi merasakan kenyataan yang dia alami. Rek kumaha tenang, ngalayang gitu ya. Betul? Betul? Iya, eta mah hungkul. Dan itu faedahnya buat siapa? Buat yang ngerokok aja. Sedangkan yang lain cuma dapat madorotnya. Ya. Belum selesai hadis ini juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ahsin ila jiwarika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Atau wa ahsin jiwara man jawaraka, berbuat baiklah kepada orang yang menjadi tetanggamu, takun musliman, barulah engkau menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ya. Ada yang pernah cerita sama saya itu, di bulan Ramadan dia belanja di pasar pagi-pagi, yang dagang ngerokok. Ramadan. Kata si yang beli ini, nimbangnya kelihatannya tidak benar. Sing benar nimbang teh
Ya, apa jawaban pedagang ini? Kang sing percanten karena iman Islam abdi. Kata yang beli teh iman naon. Bari ngarokok bulan Ramadan. Sampai segitunya manusia itu merasa dirinya muslim, merasa dirinya mukmin, padahal dia melanggar semua aturan Allah. Sok itu tah ya Allah ya Karim ya. Maka seseorang harus berhati-hati. Jangan sampai datang pada hari kiamat dengan amal ibadah pribadi yang segudang, segunung, tapi kemudian datang pada hari kiamat ternyata semuanya hancur oleh perbuatan jahat dirinya kepada kaum muslimin dan tetangganya. Selesai. Dan itu terjadi. Seperti kisah seorang wanita yang sangat masyhur, ahli sholat, ahli sodaqoh, ahli ini dan itu, tapi suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya, dengan lisannya. Kata Nabi, hiya finnar, dia berakhir akan kembali di neraka, bukan di surga. Padahal rajin sholat. Mata kena kabayang nges matara rajin sholat, tara puasa, terus jahat deh kata tanganna. Wah sempurna ini, komplit. Nu rajin sholat ge, amal solehnya bisa tidak ada gunanya gara-gara keburukannya kepada tetangga. Karena dosa bisa menghapuskan pahala. Iya. Nah itu yang jarang disadari oleh kebanyakan dari kita. Ah mau naon iya mah, tenang naon lah tetangga lagi ono protes. Bisa jadi mereka memendam kekesalan dalam hatinya, betul. Ini jelema teh ngarti-ngarti. Hoream pase aja. Jadi cicing. Ya. Ada orang masang polisi tidur depan rumahnya meureun genep ngajejer. Loba barudak padahal budak. Selalu anak kecil yang dijadikan alasannya. Polisi tidur yang banyak itu mengganggu nggak? Mengganggu. Hah? Dolim bahkan. Betapa banyak pinggang yang rusak gara-gara polisi tidur yang terlalu banyak. Benar. Apa namanya, hentakan motor ke pinggang itu merusak. Iya, jedugannya itu tuh ngarusak pisan. Sama saraf punggung itu terlalu merusak itu. Ya, jahat. Tapi tetangganya diam. Ah kenelah daripada pasea. Sabar weh. Kayak di akhirat dituntut ku saya. Ah gitu. Kan gitu. Ya, kalau dipendem itu di depan orangnya iya senyum. Ya Pak, mohon. Jurah hatena teh engke di akhirat engke. Jaga engke di akhirat tingalikeun weh. Betul tidak? Betul. Tulis jemaah. Tulis dalam kitabnya. Orang yang berselisih pertikaian di antara dua muslim yang akan pertama kali diselesaikan sama Allah, disidang, diadili sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dua tetangga yang berselisih. Tulis. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, awwalul khasmaini yaumal qiyamatil jaran. Dua orang yang berselisih, dua orang yang bermusuhan, yang akan pertama kali disidang sama Allah, diselesaikan perselisihannya siapa? Dua tetangga yang ribut berselisih. Ya. Dan jangan sampai kemudian datang pada hari kiamat kita membawa segudang perselisihan dengan tetangga. Udahlah, tetanggana darolim antepkeun, sudah maafkan, berbuat baiklah kepada mereka, sudah selesai. Biar ya. Oh, tangkal saya Ustadz dituar ku tetangga alasannya mengganggu jalankeun kajeun, terserah.
Dan pohon mah bisa tumbuh lagi sudah. Ya, tapi keselamatan kita di akhirat jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Mending punya tetangga bager atau mending punya tetangga tebager? Hah? Bager. Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, jadi rukun. Terus apa lagi? Ketenangan. Tenang punya tetangga bager ya. Kalau Nabi membahasakannya apa? Punya tetangga baik itu diantara tanda kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Ciri orang bahagia itu salah satunya apa? Di dunia punya tetangga baik. Ya, makanya pepatah Arab itu mengatakan begini, al-jar qablad dar. Kalau kita mau milih rumah, mau cari rumah, mau tinggal di satu tempat, lihat dulu tetangganya siapa. Bukan begini, ayo orang makan gini, strategis. Ya, nggak jauh dari jalan tol, terus nanti dekat ke mall, dekat ke pasar kan gitu. Tapi tidak pernah peduli dengan apa? Tetangganya. Padahal kalau rumah sebagus apapun, tempat strategis apapun, jika tetangganya, mohon maaf ini, seperti syaitan, saking jahatnya, iya pasti ada. Dan itu ada di mana-mana. Apakah ada kenikmatan yang dia rasakan? Ya. Makanya cek dulu, ini orang-orang yang tinggal di sini seperti apa modelnya. Ini kelihatannya kok sangar-sangar begini. Saya pernah, ini baru kejadian nggak lama. Saya sendiri kajian di satu tempat. Saya nyimpen mobil saya di lapangan. Masjidnya di sini, ini lapangan. Disuruhnya di situ. Subhanallah, kajian sejam. Itu orang sekitar situ main voli. Main voli di mana? Di lapangan. Ya, eta nu ngaranna bola voli karena mobil jedar. Jeduk. Itu satu patah kata pun tidak ada perkataan minta maaf gak? Pas saya keluar dari masjid itu molotot kabeh banget. Kayak lihat penjahat gitu. Wah, kata saya nih. Saya bilang sama betah tinggal di sini. Punya tetangga model begini. Alhamdulillahnya mobil nggak rusak. Cuma kadangnya bisa jeduk. Kaca coplok, kaca apa spion. Itu punten kek maaf kan. Padahal kata panitia kajian, kami sudah umumkan hari ini ada kajian, lapangan mau dipakai buat parkiran. Bahagiakah kita hidup di tempat seperti ini? Nggak ada. Ya, makanya lihatlah siapa yang menjadi tetangga kita. Ya, jangan mikir dunia terus. Karena ketenangan batin jauh lebih penting daripada sekedar materi. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan begini. Tulis lagi itu, harus rajin menulis. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Dalam kitab sahihnya. Kata Nabi Muhammad SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang menjadi ciri tanda kebahagiaan di dunia. Pokoknya orang kalau punya 4 perkara ini, pastikan dia bahagia di dunia. Yang pertama apa? Al-mar'atus solihah. Dia punya istri yang solehah. Masya Allah. Ya, istri ada istri solehah teh? Ada, banyak. Ya, banyak istri solehah. Itu yang pertama. Dan mungkin bagi kebanyakan dari laki-laki ini yang terpenting, betul? Meskipun tinggal di tempat yang sempit, kecil, jauh, ya makan juga sulit, tapi yang penting istrinya solehah sudah. Alas. Semangat itu keluar tiap hari cari makan tuh semangat. Pulang ke rumah kenapa? Karena dia bisa lepas lelahnya ketika melihat kebaikan-kebaikan istri. Betul?
Iya. Dan laki-laki mah cuman itu aja sebetulnya. Iya, surga dunianya laki-laki itu istri yang solehah, nggak ada lagi. Beneran. Ini yang jarang disadari oleh kebanyakan istri. Iya. Mau secapek apapun pulang istrinya luar biasa baiknya, kalas. Mau disuruh pergi lagi juga diberangkat lagi tuh. Benar nggak? Betul nggak? Iya. Yang kedua apa? Al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Antum kalau pengen punya rumah pengen seluas apa? Punya rumah segede apa pengennya? 2 lapangan bola. Iya mak tuh kantor. Iya mah rumah sakit. Bukan rumah. Udah 2 kali lapangan bola terus yang tinggal di dalamnya cuma bertiga. Gede jurigna ya. Betul? Iya. Rumah yang cukup sudah luas itu adalah rumah yang mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah dianggap luas itu. Relatif. Bukan yang 200 meter, 400 meter, bukan. Rumah yang ketika didiami itu lega bagi penghuninya, itu udah cukup. Ya, lega aja, nggak sempit, duk-duk, nggak masuk rumah langsung dapur. Kan sebagian saudara kita begitu rumahnya, dan nggak ada ruangan lain. Jadi kamar di situ, semua di situ. Maka ketika Allah berikan tempat yang mencukupi kita bersyukur atau sama Allah, berarti Anda itu berbahagia, dikasih kesenangan sama Allah. Tong ningali rumah di Kota Baru Parahyangan wae, juga rodenya imah teh. Iya, dan kita mah gitu. Jadi akhirnya nggak bersyukur. Pada rumah kita cukup, anak kita 4 masing-masing ada kamarnya, atau bisa mereka beraktivitas di rumah. Ya, kita punya kamar sendiri, kan cukup. Yang ketiga itu adalah al-jaris soleh, tetangga yang soleh. Ya, ada kawan ayah saya itu 30 tahun nih tinggal di satu komplek, diajak pindah dia tuh sama saudara-saudara, ayo pindah atau pindah dekat sama saudaranya. Mual, kenapa? Tetangga saya di sini baik semuanya, bager. Iya benar. Saya tahu soalnya, memang tetangganya luar biasa baik-baik, insya Allah. Sama tetangga teh kayak saudara benar-benar. Mual di dia saya mah kunaon bager, para rager mual hese. Mun pindah belum tentu tetangganya baik. Ya. Yang terakhir yang keempat kata Nabi apa? Al-markabul hani. Kendaraan yang enak untuk dikendarai. Yang enak, bukan bagus, tapi sudah enak, nikmat dikendarai, itu tanda dia diberikan kebahagiaan. Ya. Kadang-kadang orang kendaraannya sudah jadul sekali, tapi enak. Enak untuk apa? Dikendarai. Betul? Ya. Makanya kita sering lihat misalkan motor umurnya lebih tua dari umur kita tapi masih dipak. Kenapa? Enak, nyaman, unik, dan seterusnya. Tapi dah intinya makan enak. Ya, nyaman dia pakai jauh-jauh enak we, nikmat. Ya, tara mogok, tara bitu bana. Ya, tara rewel ka bengkel. Meskipun tua misalkan, udah itu berarti Anda bahagia. Tongkieu ningali motor backjul, lihat motor CBR meni hayang eta alus. Backjul itu tanda kebahagiaan. Yang penting enak. Tah gitu. Ya, kita nggak akan hasad sama orang. Alus batur mah Harley alah. Mending backjul. Tapi sampai tidak sampai. Tara mogok, jarang mogok. Subhanallah. Ya, sebetulnya gampang mensyukuri nikmat itu, gampang. Kenapa? Karena tanda kebahagiaan itu sederhana, mudah. Antum punya istri solehah, rumah yang cukup luas buat keluarga, kemudian tetangga yang baik,
kendaraan yang enak, pastikan Anda sedang diberikan kebahagiaan sama Allah. Maka banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala perjumpaan kita insyaallah. Ya, nanti kita lanjutkan mudah-mudahan ada takdir Allah Subhanahu wa taala di perjumpaan berikutnya insyaallah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda persilahkan. Silakan Pak, silakan. Begini, ingin lebih melanjutkan lagi Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa sikap anak-anak kita itu tergantung sikap kita waktu dulu ke orang tua. Betul. Apa pendidikan atau ada faktor lain. Sahih. Jawabannya iya. Betul itu. Kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amanah, perbuatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ya, di mana Nabi mengatakan babani muajjalan, ada dua dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah. Yang pertama apa? Al-uquq. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah kezaliman. Disegerakan di dunia sebelum akhirat. Nah, orang yang mendurhakai orang tuanya itu dibalas dengan kedurhakaan anak-anaknya. Karena itulah balasan dari azab atau dari perbuatan durhaka yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya dulu. Maka di zaman dahulu, ini diriwayatkan oleh para ulama, ada seseorang yang dipukuli oleh anaknya dan kemudian ditegur, maksudnya dilerai, dicegat. Tapi sang ayah mengatakan begini, biarkan dia karena dulu saya melakukan ini kepada orang tua saya. Ya, dan saya secara pribadi pernah menjumpai orang seperti ini. Saya pernah lihat satu anak itu ngelempar kaleng tiner ke kepala bapaknya, dan anaknya anak perempuan. Persis kena kepala bapaknya. Saya tegur, saya marahin segala macam, tapi kata orang-orang, biarin Pak, bapaknya ini dulu lebih kejam sama ayahnya. Jadi si bapak yang dilempar kaleng tiner itu dulu itu pernah nyeret bapaknya, dijambak rambutnya dari dalam rumah, diseret sampai ke pohon, ditalian terus digebukan. Dan begitulah balasan atas kedurhakaan yang dia lakukan. Ini benar-benar kisah nyata. Ya. Jadi al-jaza min jinsil amal, dan itu sangat betul. Ya, dan itu faktor yang paling utama. Itu faktor yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum. Iya. Iya. Kalau kita hanya mampu kepada sebagian tetangga, maka dahulukan yang paling dekat. Hah? Yang paling dekat pintunya ya. Ya intinya yang dimaksud dengan paling dekat pintunya adalah yang sebelah-sebelahnya. Mereka kan yang paling dekat sebetulnya. Kanan, kiri, atau depan, atau yang persis di belakang kita. Ini dihukumi sebagai yang paling dekat pintunya. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Itu tetangga semua itu. Ada lagi yang lebih jauh lagi. Pokoknya semua rumah yang sama-sama mendengar azan dari masjid dekat rumah kita itu tetangga kita. Iya. Jelas ya? Tapi yang paling penting adalah yang paling dekat pintunya. Itu yang dikatakan Nabi ketika Aisyah mengatakan, ini yang paling berhak menerima makanan ini siapa?
aqrabu ilaiki minki baban, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat pintu rumahnya kepada rumahmu, maka bagikan sama mereka, ya. Karena kita mungkin terbatas makanannya, maka berikan kepada orang yang paling dekat. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Bikum barakallah. Mereka jahat, jahatnya gimana? Sapa, tetap sapa, sejahat apapun dia. Karena begitulah semestinya orang yang beriman. Ya, selama dia Muslim, maka dia punya hak. Bahkan kalaupun dia bukan Muslim, tapi dia tetangga kita, dia punya hak tetangga. Maka tetaplah berbuat baik semampu kita. Ya, berbuat baik semampu kita. Minimal apa? Salam, senyum. Jangan diingat-ingat kejadian waktu dia nunjuk-nunjuk muka antum, jangan. Gak usah percuma. Itu hanya menambah apa? Dendam, sakit hati. Iya. Akhirnya kita pun pahalanya berguguran. Iya. Kan kesel, ambek, dan mungkin juga karena emosinya mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan, betul? Iya. Akhirnya pahala kita gugur. Dosa tetap karena tidak berbuat baik kepada tetangga. Tapi dia jahat, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita, bukan urusan siapa? Kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudara kalian. Ya, itu tugas setiap muslim, apalagi tetangga. Karena mereka ketika bermusuhan itu dosanya jauh lebih besar. Permusuhan yang kita lakukan dengan tetangga itu jauh lebih besar daripada permusuhan yang kita lakukan sama orang lain. Nah, sama orang lain itu, maksudnya sama saudara muslim yang lain, bukan tetangga, 3 hari, lebih dari 3 hari, itu amal perbuatannya tidak dibalas sama Allah, dosa-dosanya tidak diampuni sama Allah, sampai berdamai. Dan kalau sampai 1 tahun atau lebih, maka dosanya itu setara dengan dosa membunuh nyawa seorang muslim, padahal nggak membunuh. Jadi sekarang ini pikirkan, antum kalau musuhan sama seseorang, punya musuh muslim sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, itu artinya selama 10 tahun antum nanggung dosa membunuh seorang muslim. Hanya gara-gara apa? Musuh. Padahal gampang, tinggal damai, ada embung damai. Terserah saudara kita tidak mau damai, terserah. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita ingin berdamai. Kunjungi, datangi, ucapkan salam kepadanya, diusir ustadz, gak apa-apa. Yang penting kita bebas dari dosa. Jangan sombong. Karena ketika seseorang tidak mau meminta maaf ataupun dia memaafkan saudaranya yang lain, maka itu ciri manusia sombong. Jangan jadi orang sombong. Karena orang sombong itu tempatnya apa? Neraka. Tempat kembalinya adalah neraka Allah. Ya. Alaisan naru mathwal lil mutakabbirin, kata Allah. Bukankah neraka itu memang tempatnya orang-orang sombong? Neraka itu tempatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Bahwa sebaik-baik anak itu adalah berpahalanya
membebaskan bila mana orang tua kita jadi budak. Jadi zaman ini sekarang tidak ada. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah menyaksikan ada kejadian orang tuanya itu punya hutang tinggi karena dia senang berjudi dan minuman keras. Iya. Akhirnya yang tidak mungkin hutangnya itu terbayarkan. Betul. Akhirnya si anaknya itu Bayarkan. bukan membayarkan, dia mau nikah sama yang punya hutang itu untuk membebaskan Utang bapaknya. apakah itu bisa disamakan dengan Gak bisa, gak bisa, tidak bisa. Meskipun itu perbuatan ihsan, tapi tidak bisa. Setara dengan perbuatan membebaskan orang tua yang menjadi budak. Ya. Dan yang saya mau tanyakan, ini anak yang mau menikah ini laki-laki perempuan? perempuan Oh, jadi dinikahi oleh orang yang punya hutang ngutangin. Tukang judi berarti. syarat bebas hutang orang tuanya Lah, orang tuanya judi. ya Nah, utangnya ini kepada siapa orang tuanya? yang ke yang tukang lah itu Ustaz. Seseorang yang jadi bandar judinya berarti. bukan Oh, bukan. Orang baik-baik. Oh iya, nggak apa-apa. Saya khawatirnya kepada bandar judina gitu. Nah, ini nggak boleh. Soalnya nggak apa-apa saya dinikahi, lu pentingnya bebas. Ya, ini nggak boleh. Tapi mungkin dia minjam ke seseorang dipakai judi. Nah, boleh, nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan itu perbuatan baik. Itu diantara bentuk berbakti. Ya. Dan terus itu Ustaz. Hah? Tapi judinya terus gimana itu? Duka itu. Yang dosa siapa? Yang dosa bapaknya. Adapun anaknya tidak. Ya, adapun anaknya tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi yang terakhir, silakan kalau ada. Fadhal Manda. Silakan. Assalamualaikum. Fadhal. Tentang birrul walidain, ada kedua orang tua sudah meninggal. Tapi Nah. si warisnya itu, harta warisnya oleh saudara katakan berenam atau bertujuh. Ada dua orang yang menghalangi untuk penjual waris itu. Itu kan Iya. kezaliman, kan? Iya, betul. Pertanyaannya, apakah orang yang menahan ini termasuk tidak birrul walidain dalam Al-Quran? Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ada satu keluarga yang sudah wafat orang tuanya dan kemudian ada harta waris yang ditinggalkan. Punya anak sekian dan kemudian di antara anak-anak tersebut ada yang menghalangi saudara-saudaranya yang lain untuk bisa dapat warisan. Misalkan mungkin rumah atau sesuatu tanah yang dijual tapi seorang tidak setuju. Misalkan, padahal yang lain membutuhkan. Apakah ini kezaliman? Iya. Yang kedua, apakah ini bentuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Iya. Karena setelah orang tua wafat, di antara bentuk bakti terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang apa? Ini seorang anak ahli waris adalah dia berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan dengan orang tuanya. Paham maksudnya? Misal contoh, anak-anak yang lain itu hubungannya dengan ayahnya yang sudah meninggal apa? Anak orang tua, betul? Ini orang-orang terdekat ayahnya, betul? Nah, ketika dia berusaha menghalang-halangi anak-anak yang lain ini untuk bisa mendapatkan hak mereka, itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang sudah wafat. Contoh yang lain, ayah kita punya sahabat misalkan, punya teman-teman, atau jangan sahabat dulu, kerabat, saudara-saudara kandungnya misalkan. Kemudian kita membenci mereka semuanya, kakaknya ayah, adiknya ayah, musuhan sama mereka. Ini bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan berbuat baik kepada saudaranya ayah itu diantara bentuk berbakti kepada ayahnya yang sudah meninggal. Abdullah ibnu Umar, ini diceritakan oleh seorang sahabat, itu pernah melihat ada orang jalan kaki, Arab Badui, jalan kaki, pakaiannya lusuh. Abdullah ibnu Umar naik apa? Naik kendaraan, turun, berhenti. Kemudian imamahnya, sorbannya diberikan. Kemudian jubahnya dilepas, dikasihkan. Kemudian kendaraannya diberikan. Ambil kendaraannya. Lantas temannya ini bertanya-tanya, kenapa kau kasihkan semuanya? Laki-laki ini ayahnya
adalah sahabatnya Umar ibnul Khattab. Paham maksudnya? Abdullah ibnu Umar melakukan itu demi apa? Demi berbakti kepada ayahnya yang sudah wafat. Paham maksudnya? Apalagi sama saudara kandung. Apalagi sama saudara kandung. Yang paling pantas diperlakukan sebaik mungkin sama kita. Mau ada orang tua ataupun orang tua sudah tidak ada. Kan sama aja. Ya. Maka yang seperti ini harus diingatkan. Diberikan peringatan bahwa apa yang mereka lakukan itu dosa besar. Dan mereka harus berhenti dari perbuatan seperti ini. Ya. Jadi berbakti sama orang tua itu nggak berhenti dengan wafatnya mereka. Tapi kita tetap menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh orang tua kita. Ya, makanya hafalin. Kalau ayah kita, ibu kita punya teman tuh hafalin. Oh, ibu iya, bapak iya, terus hafalin. Ketika ayah ibu kita tidak ada, berbuat baiklah kepada mereka. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, min abarril birri, di antara bakti terbaik setelah orang tua tidak ada apa? Silatu ahli wuddi abi. Tetap menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Ya, sahabat, kerabat, tetap hubungkan hubungan dengan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah rahmatullah, perjumpaan kita insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.